rasanya diisengin sama anak-anak. Dan maksudnya kan mereka pengen lihat ya bisa lah satu frame foto bareng gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi kalau untuk saya, untuk Bunda, pada prinsipnya sejauh memang dari hati, memang kita untuk benar-benar pengen tulus, pengen yang terbaik untuk anak-anak, nggak ada masalah. Nah cuman kan di tengah jalan mungkin banyak hal-hal yang mungkin masih lebih baik untuk menjaga. Itu mungkin itu sih sebenarnya. Jadi kalau memang bisa nggak ada masalah. Kalau lagi digodain anak-anak, bapaknya santai aja tuh ada rasa kesel gitu dong kok? Ada kesel, kadang-kadang bener-bener ya kalau saya kan orangnya lebih ke apa ya, nggak pernah mikirin nyangka yang hal-hal yang aneh-aneh. Dia bilang ayo ya kayak Atala dulu pernah buat yang paling surprise di parah sini tuh Atala. kan gitu. Sebenarnya ya Karos yang lebih parah tuh Atala. Aku tuh masih tahu batasan lah kayak Ini yang. ngapain? Wah ini Atala ngapain? Kamu yang ceritain lah, kamu Ya, lebih seru gitu. ceritanya. Gimana Atala ngapain? Jadi Atala tuh suka kayak gitu-gitu. Salah satu contoh tuh foto yang kita di slide Atala itu kan ada foto lagi makan bareng-bareng. Dia tuh suka janjian sama mama misalnya. Tapi janjian juga sama papa di waktu yang bersamaan. Tahu-tahu ditemuin di tempat gitu. Nah kemarin tuh waktu itu di Bali kalau nggak salah. Aku tuh nggak ikut Karos. Jadi Atala lagi janjian sama mama sama waktu itu masih sama Om Ferry kan. Terus papa sama Bunda Sarni juga. Atala ajakin ketemuan di salah satu beach club. Ya udah Toto datang berbarengan break. Jeng jeng. Kamu nggak ada di sana? Aku nggak ada di situ. Mari kita tanya yang hadir ya. Ada yang ngambek sama Atala berminggu-minggu katanya. Enggak, tidak ngobrol mereka. Ya serius? Iya, bisa kan pikirin serius ya udah Atala bela-belain ya udah yuk ketemu kangen sama kamu nih yuk kita ngobrol bareng. Tiba-tiba lagi asik, lagi santai, jebret gitu loh. Ada satu kesebelasan lagi datang dengan kameranya begini. Oh ada gitu. kameranya. Jadi ya udahlah. Terpaksa pasang inilah. Pasang apa? Kaki 1000. Bukan langkah 1000 ya, kaki 1000. Enggak sih, kan kebetulan ada L juga kecil, jadi ya udah kita ke pantai. Ya mungkin itu kan perlu dibiasakan ya, berarti mesti harus sering-sering. Nah iya, itu aku juga berpikir begitu gitu. Ya lama-lama udah biasa gitu. Iya, udah biasa. Entah itu sudah emang gitu gayanya atau oke kita temukan formula lain. Iya. Bapak di pojok. udah biasa, udah 18 tahun kan. Udah biasa itu. Udah biasa. Ya? Sebenarnya udah biasa. Udah biasa. Cuman khawatir apa? Khawatir Bunda Sarni nggak biasa atau gimana? Enggak, kalau dia mah karena dia pada saat sebelum kita menikah udah tahu semua, diceritain bagaimana, kenapa, dan dia juga sebenarnya kan bukan orang yang ini sosmed juga, tapi sekarang udah lumayan sih, udah lumayan ngikutin. Berartiin ya. Jadi lebih kepada ya mencari keseimbangan baru aja gitu ya. Terus emang benar ngambek berminggu-minggu itu perlu dikonfirmasi sama Atala? Ya karena Atala kenapa gitu sih, kalau kamu bilang ya bilang aja gitu loh. Oh nggak sukanya karena nggak dibilangin. Tapi Atala emang kebiasaan gitu sih. Tapi anehnya kalau pas kebetulan anak-anak lagi ada masalah, lagi apa? Bisa tuh ngobrol. Ya ngobrol untuk kepentingan mereka, benar-benar ngelupain itu semua untuk kepentingan anak-anak. Itu bisa. Tapi kalau yang dibuat-buat gitu jadi malah aneh gitu. Mas Ivan gimana tuh dengar gitu, dengar itulah sebenarnya juga anak-anak tuh terharu kalau bisa ya menemukan keseimbangan baru lah gitu ya. Iya, makanya sebenarnya ya hal yang paling berat untuk orang tua menurut saya adalah hal-hal seperti ini gitu, dimana orang tua pisah. Anak-anak sama sekali nggak ada kesalahan mereka, ini kesalahan kedua orang tua mereka gitu, tapi yang menanggung akibatnya harus mereka. Harus gitu anak-anak gitu. Baik ke pribadinya maupun kehidupan sosial dia, kan banyak yang mengganggu lah pikirannya. Nah jadi sebenarnya bagi saya sih bagaimana bisa membuat keadaan itu senormal mungkin untuk mereka. Ya bagaimana mendekatkan diri sama mereka, banyak lebih memperhatikan. Nah cuman memang sebisa mungkin saya setuju bahwa gimana namanya orang tua ya sudah berpisah, punya keluarganya masing-masing, kita baik-baik aja gitu loh. Kalau perlu kita bareng jalan untuk kepentingan anak. Nah tapi itu kan semua harus dari dalam hati dan ikhlas gitu loh maksudnya. Ikhlas gitu ya. Nah kamu kan kamu ya itu kakak pertama nih kan, adik-adiknya banyak. Atala lah yang paling gede. Sisanya kan kecil-kecil masih ya. Nah kamu sebagai kakak, kamu berharap adik-adik kamu tuh ke depannya gimana? Ya kalau Atala sih yang pasti ya semoga dia masih tetap on track lah gitu. Karena aku tahu kan yang kita lewatin sama, cuman mungkin aku ekspresif, aku bisa menyalurkan emosi dan perasaan aku gimana. Kalau dia tuh lebih yang mendem gitu, jadi mendem, tahu-tahu
ngilang, tahu-tahu gimana gitu. Jadi ya mungkin harus lebih banyak waktu untuk buat dia terbuka kalau Atala kan. Nah kalau sama Fania sama El kan bedanya lumayan jauh ya, 20 sekian tahun. Ya aku berharap sih semoga kalau Fania bisa tumbuh, kan dia satu-satunya cewek berarti ya, bisa apa ya, menjadi perempuan yang tough gitu kayak mama ya, yang independen juga. Kalau El manja banget anaknya, bener-bener manja banget karena mungkin papa tuh kan terlalu memberikan kasih sayang berlebih buat anak-anaknya semua kan. Jadi El tuh manja banget ya, semoga aja papa bisa sehat untuk melihat El sampai El tuh tumbuh dewasa. Amin, amin. Kak Edi kapan kamu? Nikah dulu kan? Iya, sepertinya ya kalau nggak Senin Selasa. Nggak tahu kapan. Tunggu aja ya kan. Kita tanya dong sama Mas Ivan. Jadi Mas Ivan, gimana cara Farel tuh sebaiknya kalau mau cari cewek tuh apa dulu yang dilihat gitu? Yang jelas ya pasti kan semua orang juga melihat berdasarkan pengalaman hidupnya, apa yang baik mungkin bisa diambil, yang enggak mungkin itu yang dia harus perbaiki. Nah, karena aku rasa sih dia akan ngelihat dari perjalanan hidup orang tuanya seperti apa wanita yang cocok sama dia. Wanita gitu yang cocok ya, sebenarnya masalah cocok atau enggak gitu ya kan? Yang pas lah untuk dia gitu loh. Yang jelas kalau yang aku tahu sih dia nggak suka cewek yang dominan. Sebenarnya Farel atau Mas Ivan yang nggak suka? Apa itu curahan hati? Yang tough gitu. Yang tough gitu. Yang dominan ya. Kalau itu mah tanya sama dia sendiri, tapi setahu saya sih gitu loh. Dia lebih suka orangnya freedom kan, bebas gitu loh. Yang penting dia bisa jaga dirinya sendiri, ngatur gitu loh. Itu yang dia pingin. Terus mungkin ya karena dia suka dimanjain, kali suka cewek yang suka manjain dia. Gitu. Oke, next yang berikutnya. Ini kalau ini buat Farel ya. Farel ya kan kemarin sudah ada putusan tuh untuk Om Ferry ya 1 tahun gitu ya. Kalian sebagai anak-anak itu gimana melihat berita itu gitu, dan bahwa ya ini sudah masuk tahap baru di mana kan seolah-olah lebih udah agak tarik nafas nih ada vonis gitu. Kalau bagi aku dan Atala sih ya, kita udah mungkin lebih lega ketika ngelihat mama tuh dari kemarin udah lebih bisa bahagia gitu kan, udah lebih. Kalau kemarin-kemarin kan pas kasusnya masih panas, mama tuh kayaknya yang katanya susah tidur, yang kepikiran terus. Nah cuman kan setelah itu mama udah lebih tenang gitu, lebih yang happy, udah mulai ceria lagi gitu. Nah di situ kita jujur udah mulai lega gitu, bukan masalah keputusannya atau apa ya. Kalau aku pribadi sih jujur cuman mengharapkan yang terbaik buat semuanya gitu. Kalau misalnya Om Ferry pun kemarin nggak dapat hukuman atau dilepas, menurut aku nggak masalah. Yang penting mereka udah sama-sama nggak usah ada hubungan lagi gitu. Yang penting mama udah happy, Om Ferry pun juga udah bisa melanjutkan kehidupannya. Kalau aku lebih ke sana gitu. Jadi jujur nggak dampak apa-apa sih keputusannya, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 bulan. Bagi aku doesn't matter, yang penting mama gitu. Kalau dari Mas Ivan sendiri ngelihatnya gimana atau harapannya ke depan gimana? Ini kan sedikit banyak masalah orang tua itu juga, anak-anak juga ikut mengalami atau ikut terseret-seret. Mereka juga ada beban mentalnya, apalagi kan public figure ya. Baik Mas Ivan gitu, papa mamanya kan public figure, menjadi sorotan publik. Dan Mas Ivan sendiri apa yang diharapkan ke depannya gitu? Atau apa mungkin pesan buat anak-anak? Ya, yang jelas sepanjang perjalanan ini yang saya lihat untuk Farel sama Atala yang udah besar, alhamdulillah hal-hal yang terburuk yang ada di bayangan mata saya untuk seorang anak yang keluarganya broken home tuh insya Allah udah terlewati gitu loh. Jadi biasanya kan kalau orang dengar keluarga broken home, anaknya pasti begini, begitu, begini. Nah, alhamdulillah saya bilang narkoba enggak, dia juga nggak suka kehidupan yang malam dan gelap segala macam tuh enggak lah gitu. Dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Saya pikir bisa bekerja, bisa mencari nafkah sendiri, dan yang lebih lagi bisa membanggakan orang tua, itu udah luar biasa. Jadi itu menurut saya udah satu pencapaian jati diri anak-anak yang udah dia bisa tahu jalan mana sih sebenarnya yang harus dia lewatin gitu loh, Farel dan Atala ini. Jadi saya pikir itu udah tidak ada harapan lain lah. Jadi menurut saya bagaimana mereka bisa mempertahankan apa yang mereka jalanin saat ini aja udah sangat baik. Sangat baik.
Oke, kita ngobrol lagi. Kita kemana kita sekarang? Kita pokoknya biarin mumpung lagi ketemu mereka, kita aja ngobrol-ngobrol. Jalan-jalan nih kita. Iya, ke atas lah. Oke. Tapi jangan lompat dari atas. Iya, astaga. Astagfirullah. Tetap di Rumpi Vacation, no secret. Mwah.